Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahsaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at ar-rusul rabbina bil haqq wa nudu anna tilkumul jannatu urstum mimma kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa halaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kaum muslimin muslimat kasih Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar, hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di seluruh pelosok bumi ini berkumpul di lapangan, di masjid. Semuanya mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru, karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita,
akan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita hadir di masjid bersama kedua orang tua kita, namun hari ini mungkin keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju ke alam baka, dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang mendahulunya. Ada suami yang sudah tidak bersama dengan istrinya, karena istrinya pun mendahulunya ke alam kubur, atau sebaliknya. Ada istri yang tidak lagi bersama suaminya, hadir di tempat ini karena suaminya lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kerinduan untuk bersamanya, tapi kerinduan tinggal kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita kembali bersama. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kami pun akan mengikuti ke alam kubur. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal Allah sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan, meskipun hanya waktu yang sangat sesaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin saudara-saudara kita, jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya dan mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan diri, bertafakkur, bertawajuh dengan penuh tawadhu dan khusyuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan semoga yang sudah menunaikan ibadah haji diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita berdoa semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa juga menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban, dan ini pun merupakan napatilas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, suatu malam Nabiullah Ibrahim bermimpi beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anak sematawayangnya Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu.
Coba pikirkan anakku, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu. Apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sebagaimana akar namanya, Ismail berarti mendengar. Ismail kemudian menjawab, ayah, lakukan segera perintah Allah, jangan engkau tunda. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, pakaikan baju anakmu, saya akan berangkat berdua. Berangkatlah berdua menuju Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat-kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dipalingkan matanya, lalu dibaringkan anaknya di atas pahanya. Ismail berkata, wahai ayahku, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai saya kesakitan dan mengamuk yang akhirnya menyakiti badan ayah. Wahai ayahku, jangan tatap wajahku ketika engkau menyembeliku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak jadi menjalankan perintah Allah. Wahai ayahku, sampaikan salamku pada ibuku, belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat mengabdi kepadanya. Insyaallah di hari kemudian saya akan melayaninya, saya akan menjadi pelayan baginya. Cukup pesan Ismail, air mata tumpah menyaksikan keduanya akan menjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Ibrahim kecuali mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan memenggal kepala anak semata wayangnya yang 80 tahun dinantikan kehadirannya, kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Malaikat-malaikat pada menangis, malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan manusia, selamatkan Ismail, selamatkan Ibrahim. Dia telah membuktikan bahwa dia ridho atas perintahmu. Maka Allah menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk di langit, kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Ibrahim menarik pedangnya yang ternyata yang disembeli adalah leher seekor kibas yang besar yang dibawa oleh malaikat Jibril. Menyaksikan kejadian itu, Ismail hanya berteriak takbir mengagungkan Allah, yang dimulai dengan takbirnya malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambung oleh Ibrahim, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan dilanjutkan oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu Ibrahim alaihissalam dan Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih karena dia tahu anaknya akan hilang, anaknya akan mati disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar suara suaminya bersama suara anaknya memandangkan takbir, ia pun menangis terharu, sedih, bercampur bahagia sambil juga mengucapkan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah walil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut akal sehat Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Ibrahim melabrak semua itu, norma akal sehat dilawannya demi mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala.
Beliau lebih memilih cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, khatib mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hikmah pengorbanan Nabi Ibrahim, lahirlah Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail kita dalam bentuk, karena boleh jadi Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita berkorban. Korbankan Ismail kita, korbankan Ismail kita, dan kita memenuhi perintah Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawa, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irza man jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma khulafa'ur rasyidin Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa littabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibun da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illallah, antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa azli zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wajanabna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa zurriyatina wa tub 'alaika innaka antat tawwabur rahim, waj'alna syakirina li ni'matikal mun'im bima 'alaikal qabilina laha wa atmim laha 'alaina. Allahumma asli ulatil umurina, Allahumma waffaqil lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala al-qiyam bima'ihim kama amnatun ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiy Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.